Leluhur kita memberi perumpamaan yang bagus sekali tentang harta. Apa kata orang-orang tua kita dulu? Harta yang ada di tangan kita itu bagaikan sumur. Itu kata orang-orang tua kita dulu itu. Harta yang ada di tangan kita itu bagaikan sumur. Apa maksudnya? Sumur itu kalau didiamkan saja, lama-lama airnya menjadi tidak sedap, bau. Itulah dia yang disebut sumur tua. Jadi sumur tua itu kan berbau, tidak enak. Airnya juga tidak bersih. Berbeda dengan air sumur pada umumnya yang kita pakai. Lalu apa hubungannya dengan harta? Sumur itu agar tetap segar harus selalu diambil airnya dan dimanfaatkan untuk orang lain. Semakin banyak air yang dikeluarkan, maka air sumur akan bertambah lagi dari kedalaman tanah dan semakin jernih. Jadi kalau sumur itu sering digunakan, semakin bagus airnya. Inilah yang dimaksud harta kita itu seperti sumur. Harta yang ada di tangan kita agar tetap berkah harus selalu dibagi dan disedekahkan untuk orang lain. Semakin banyak harta yang dikeluarkan, maka Allah akan mengganti dengan semakin banyak lagi harta. Semakin baik, semakin bersih. Begitu maksudnya orang-orang tua kita dulu membuat permisalan. Subhanallah, begitu luar biasa nasihat ini. Harta itu bagaikan sumur. Jangan biarkan harta itu menjadi sumur tua di tangan kita. Abu Laith Samarkandi menyebutkan ada 3 golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mereka yang dermawan meskipun dia miskin. Dan yang ketiga adalah mereka yang rendah hati meski kekayaannya berlimpah ruah. Kadang kita ini sering lupa. Kita mengaku ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru lebih sayang dengan harta benda ketimbang diri kita. Ketimbang berbagi, kita lebih rela menyimpan harta, menyimpan harta kita dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti air sumur yang bersih jika terus dimanfaatkan, begitu juga harta yang kita punya akan bersih, akan semakin baik ketika harta itu banyak kita manfaatkan untuk kepentingan umat. Karena ada hak orang lain dalam harta yang kita punya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menahannya, maka harta yang baik akan tercampur dengan yang kotor. Jadi dalam harta kita itu ada hak orang lain. Makanya ditetapkan oleh Allah ada zakat, ada infak dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu, wahai Nabi? Nabi SAW menjawab, bekerja dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya, lalu bersedekah. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak mampu bekerja, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak melakukannya? Nabi menjawab, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak melakukannya? Nabi SAW menjawab, mencegah diri dari perbuatan kejahatan itulah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan lagi ada alasan untuk bersedekah. Ternyata semua aktivitas kita bisa berpeluang menjadi sedekah kita. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, kini banyak pilihan cara untuk bersedekah, termasuk juga membayar zakat sebagai kewajiban kita. Mudah sekarang itu, semuanya mudah, semuanya bisa dengan cepat dilakukan. Lewat smartphone kita, lewat HP kita, dengan mudahnya kita bisa menyalurkan zakat, menyalurkan sedekah, infak kita, ya kan? Kita bisa bersedekah kapan saja, di mana saja, berapa saja. Sangat mudah sekarang itu. Maka semoga dengan kemuliaan Ramadan tahun ini kita semua menjadi manusia baru yang ringan berderma, mudah berbagi dengan sesama, dan terutama yang wajib berupa zakat dengan penuh kesadaran dan dengan penuh ketulusan, insya Allah.